Shalom teman-teman, kita bertemu lagi di dalam kanal YouTube yang sama, yaitu kanal YouTube Yunani Koine. Ya, silakan untuk mensubscribe bila belum, kemudian bisa di like, kemudian bebas untuk di share ya ke siapa saja yang memerlukan. Dan bila ada kolom komen, teman-teman bisa mengisi kolom komen untuk kemajuan ke depan, begitu ya. Mari kita teruskan pembahasan kita di dalam Yohanes 18 ayat 37 tentang tujuan Yesus lahir dan datang ke dunia ini. Ya. Saya akan bacakan Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Episode sebelumnya kita sudah membahas tentang raja. Ya. Untuk itulah aku lahir, ya. Jadi Yesus memang raja, seperti yang dikatakan oleh Pilatus, ya. Seperti dikatakan oleh Pilatus saat bertanya, "Apakah engkau raja?" Maka Yesus mengakui, tetapi bukan mengakui aku adalah raja, bukan. Aku adalah Basileus, bukan. Tapi Yesus mengatakan, "Engkau sudah mengatakan aku adalah Basileus." Gitu ya. Jadi dia tidak mengagungkan diri, tapi pakai kata-kata Pilatus untuk membenarkan statement dari Pilatus itu sendiri. Nah, Pilatus rupanya cukup tahu siapa Yesus. Ya. Nah, tujuan Yesus lahir. Untuk itulah aku lahir, kata Yesus. Ya, untuk itulah aku lahir. Maksudnya bagaimana lahir di sini? Nah, lahir di sini apakah sama dengan pengertian umum yang kita lihat, yang kita dengar atau yang kita saksikan ya? Si ibu A melahirkan bayi laki-laki atau bayi perempuan, begitu ya. Saudara kita melahirkan bayi perempuan cantik, manis, begitu ya. Saudara kita yang lain melahirkan bayi laki-laki yang gagah, ganteng, cakep. Apakah seperti itu yang dimaksudkan di sini? Nah, di sini kata lahir itu dilahirkan dipakai kata gegenemai. Gegenemai. Ya, sekali lagi kalau teman-teman perlu deskripsi atau tulisan bahasa Yunani, lihat di bagian deskripsi. Ya, saya sudah cantumkan di situ. Gegenemai. Nah, ini bentuk katanya kata kerja perfect indikatif pasif satu tunggal. Artinya kata kerja ya memang sesuatu ada yang dilakukan, aktivitas ada yang dilakukan. Ya, yaitu apa? Yaitu tindakan dilahirkan itu tadi, itu aktivitas yang dilakukan. Perfect itu artinya bentuk waktu yang sempurna. Artinya apa? Karya Allah untuk berkarya di dalam Yesus, di dalam proses Yesus lahir ke dalam dunia, ini adalah karya yang sempurna, tuntas, selesai, tidak kurang apa-apa, lengkap, perfect. Indikatif kata berita, kita sudah dengar berkali-kali, memang begitulah kenyataannya kata berita. Apa kenyataannya? Memang ada satu tindakan yang sempurna oleh Allah di dalam proses kelahiran Yesus. Atas proses Yesus dilahirkan. Untuk itulah aku dilahirkan. Ya. Indikatif kata berita, memang kenyataannya seperti itu. Pasif artinya Yesus bukan lahir maunya sendiri. Ya, bukan lahir, aku mau nengok si A si B, aku tak lahir ke dalam dunia, enggak. Nah, tetapi bentuknya pasif, artinya Yesus dilahirkan.
Satu tunggal artinya yang dilahirkan tuntas sempurna selesai adalah Yesus. Gegenemai berasal dari kata dasar genao. Genao. Ya, kalau di Strong Concordance maka Anda akan ketemu kode daripada genao itu 1080. Teman-teman, ini adalah Strong Concordance. Ya, di sini tertulis semua jenis kata bahasa Yunani, tapi Ibrani juga ada di sini ya. Yunani ada kode katanya masing-masing. Jadi kita tidak salah. Yang dimaksud di Yohanes 18 ayat 37 itu adalah nomor 1080. Jangan lihat 1081 atau jangan lihat 1079. Beda. Artinya beda apa? Punya karakteristik masing-masing. Gitu ya. Genao. Ada 4 kosakata yang mengatakan kata kerja dilahirkan, tetapi di sini yang dipakai adalah genao. Artinya satu, artinya merupakan wujud tindakan Allah yang sempurna dan tuntas itu tadi. Di dalam apa? Di dalam proses karya Allah dilahirkan Yesus itu. Ya, Yesus dilahirkan. Prosesnya itu loh. Ini adalah karya Allah. Proses sampai Yesus dilahirkan. Ya. Yang kedua, sebelum yang kedua. Jadi ini mirip seperti apa? Proses penciptaan dunia. Ya. Kan Allah menciptakan dunia kan proses. Tapi prosesnya bagaimana? Prosesnya Allah cuma ngomong. Ya. Bara jadi. Ya. Bara jadi. Gitu. Ya, nah ini proses penciptaan di dalam Kejadian itu. Ya. Itu karya Allah di dalam proses penciptaan dunia. Jadi Allah tidak bikin, mau bikin burung ini dari tanah liat, dibentuk-bentuk jadi burung, enggak. Yang dibegitukan manusia. Ya, tetapi yang lain bara jadi. Ya, hanya manusia yang diambil dari debu tanah dan dibentuk. Nanti kita akan bicara episode yang lain ya. Nah, kemudian itu tadi yang pertama ya. Jadi selalu ada penyebabnya. Walaupun cuma ngomong bara jadi. Ya, jadi itu satu proses. Nah, ini menunjukkan proses yang Allah kerjakan saat Yesus dilahirkan ini. Ya. Yang kedua, genao dipakai dalam arti memberikan kehidupan rohani. Jadi kalau Yesus dilahirkan, maka Yesus diberi kehidupan rohani. Selain karya Allah ikut campur tangan di dalam proses Yesus dilahirkan itu. Ya. Paham ya, teman-teman ya? Contoh supaya kita lebih pahamnya lebih jelas gitu ya. Matius 26 ayat 24. Matius 26 ayat 24 saya akan baca, demikian bunyinya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Ya, anak manusia ini Yesus maksudnya. Akan tetapi celakalah yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak genao, tidak dilahirkan, tidak gegenemai, ya, tidak gegenemai. Ya, lebih baik dia tidak gegenemai. Ya, Matius 26 itu ya, ayat 24. Ini persis sama di Markus 14 ayat 21 sama. Ya, pakai istilah kata yang sama. Contoh yang kedua, Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3 ini percakapan dengan Nikodemus ya, kita pasti tahu semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak genao," ya, pakai kata dasar yang sama, genao. Tadi juga Matius pakai kata dasar yang sama, genao.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak genau kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Oh, genau kembali. Artinya apa? Ada proses Allah yang perfect, yang tuntas, dan diberi kehidupan rohani. Ya, makanya seorang sarjana Pascal mengatakan di dalam manusia ini ada satu ruang kosong yang tidak bisa diisi yang lain kecuali diisi oleh Allah, Tuhan saja. Nah, ini kehidupan rohani maksudnya. Ya, hebat ya Pascal ya, bisa memikirkan sampai di sana. Kemudian kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 7. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 7. Coba kita lihat, kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya, karena memang Allah adalah kasih. Ya, kalau penjelasan ini ada di video Yohanes 3 ayat 16. Ya, teman-teman bisa lihat. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi genau dari Allah dan mengenal Allah. Ya, setiap orang yang genau dari Allah dan mengenal Allah. Setiap orang yang mengasihi genau dari Allah dan mengenal Allah. Jadi apa? Allah ikut di dalam proses dilahirkan dan diberi kehidupan rohani. Ya, itu pengertian genau. Ya. Nah, teman-teman, satu lagi, 1 Yohanes 5 ayat 4, ya, supaya lebih jelas. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang genau dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita beriman bahwa kita genau dari Allah. Allah ikut dalam proses melahirkan kita perfect, bukan hanya kepada Yesus. Nanti kita akan lihat dalam ayat-ayat berikutnya bahwa itu memang konsepnya seperti itu. Ya. Kemudian diberi kehidupan rohani oleh Allah. Nah, jadi konsep lahir genau ini itu karya Allah yang ikut berproses di dalam proses kelahiran ini. Ikut di dalam proses kelahiran. Ini tidak berbicara tentang bidan loh ya. Enggak. Ini kita tidak bicara tentang bidan yang tolong. Tidak ada pengertian ini. Pengertian bahwa ada bidan yang tolong, karena proses itu Allah yang berkarya. Ya. Jadi tidak berbicara tentang bidan. Yang kedua, di dalam kelahiran dan berbicara tentang kehidupan rohani, itu tidak hanya bicara tentang fisik saja, tapi rohani juga. Nah, dalam arti literal seperti itulah aku lahir. Artinya apa? Perfect. Aku sudah dilahirkan. Untuk itulah aku sudah dilahirkan. Ya, penyebabnya siapa? Allah. Dilahirkan. Nah, berikutnya teman-teman kita akan bahas bahwa dan untuk itulah aku datang dalam arti seperti apa. Kita akan bertemu dalam episode video YouTube Yunani Koine ini yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.